Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Majid. Saya dari Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh zakat sebagai komponen fiskal terhadap kesejahteraan umat. Saya ulangi lagi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengaruh zakat sebagai komponen fiskal terhadap kesejahteraan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan negara dan belanja negara. Karena instrumen yang digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam jurnal yang saya baca kemarin, yaitu sedikit membahas mengenai maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Wolfson, sebagaimana dikutip Supermoko, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi, setelah kita tahu mengenai pengertian dari kebijakan fiskal tadi, sekarang kita akan menuju kepada apa itu zakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat yang ada di Indonesia ini. Saya sedikit membaca di dalam kitab Fiqhus Sunnah, yaitu mengenai bab zakat. Ternyata di dalam zakat tersebut mengandung banyak keutamaan. Yang paling populer yaitu untuk mensucikan dan membersihkan harta kita, yang mana di dalam harta kita tersebut terdapat semisal seperti ada hak dari orang lain. Jadi sebelum kita mengeluarkan zakat, kita sudah meniatkan bahwa kita niatkan mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta kita. Seperti halnya ketika menjelang hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan semuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang mana akan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat sekitar 30-an ayat yang menjelaskan tentang zakat. Jadi zakat ini merupakan suatu ibadah yang didampingi atau seiring adanya perintah untuk sholat, maka ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Jadi wa aqimis sholata wa atuz zakat, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi seperti halnya itu sholat dan zakat itu sangat berhubungan erat. Kemudian selain itu dampak ekonomi zakat masih sangat kecil. Jadi di Indonesia ini untuk pengelolaan zakat, jika kita maksimalkan sebagai seorang muslim, yakni setiap masjid saja kita bisa asumsikan bisa memperoleh kuintalan atau ratusan kilo zakat. Misalnya zakat fitrah, zakatnya beras, bisa dapat seratusan kilogram beras, dan itu bisa dijadikan uang
bisa jutaan. Itu baru satu masjid, belum lagi masjid-masjid lainnya. Ada di Indonesia ini ada berapa ratus atau berapa ribu masjid sendiri. Jika kita bisa kelola sebagai satu wadah yang sangat baik, yaitu sebagai badan atau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, seharusnya masyarakat di Indonesia itu bisa sejahtera semua. Itu baru dari zakat, belum lagi dari kebijakan fiskal dari pemerintah. Begitu. Yang selanjutnya yaitu data mengenai potensi zakat yang dilakukan oleh organisasi pengumpulan zakat. Organisasi pengumpulan zakat tersebut telah mendata dan mendapatkan pada tahun 2010 potensi zakat telah mencapai 27, triliun rupiah. Jadi di Indonesia itu sebenarnya orang-orangnya itu kaya jika mereka mau mengeluarkan zakat semua. Jadi bisa dikatakan potensi pada 2010 tahun itu perekonomian Indonesia mungkin cukup stabil karena zakat saja sampai triliunan. Jadi kita tidak bisa habis pikir kalau 2020 potensi zakat yang bisa dikumpulkan itu bisa mencapai ratusan triliun. Kenapa? Karena semakin ke depan zaman itu semakin harga pokok itu pasti naik, apalagi pokok beras itu bisa sampai 11.000 per liter. Kalau satu orang wajib zakat 2,5 kilo berarti 3 liter kali 11 33.000 itu baru satu orang. Kalau 200 juta penduduk di Indonesia bisa zakat semua, itu ngeri itu bisa sampai ratusan triliun. Dan saya yakin Indonesia pasti maju, nggak mungkin nggak ada yang miskin, nggak ada, karena mereka semua bisa merasakan kesejahteraannya dengan adanya zakat tersebut. Itu. Dan satu lagi sebelum kesimpulan, yaitu zakat sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan umat, terhadap komponen fiskal, yaitu dari pendapatan negara pun seharusnya bisa cukup untuk mensejahterakan umat Indonesia. Tapi nyatanya itu tidak cukup. Harus ada komponen zakat di dalam kebijakan fiskal. Itu mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kesimpulan dari zakat sebagai komponen fiskal, saya akan membacakan 2 ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk kita mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Di ayat yang selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimis salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan bertaubatlah baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi kesimpulan materi pada kesempatan kali ini yaitu secara garis besar kebijakan fiskal yang menurut versi Islam atau sistem ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal yang tidak berdasarkan landasan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun terdapat kesamaan definisi atau kesamaan tujuan, namun secara substansial atau secara isi dan prakteknya, rukunnya, yaitu berbeda dengan kebijakan fiskal yang konvensional atau dari pemerintah. Dan saya berpesan kepada seluruh orang yang melihat video ini, yaitu sebelum ajal kita menjemput, maka tunaikanlah zakat. Karena kalau kita sholat, kita belum menunaikan zakat, maka sholat kita itu tidak diterima. Karena zakat sebagai komponen atau rukun dari Islam, dan itu sangat wajib dan sudah dikatakan di dalam Al-Quran sebanyak sekitar 30 kali. Maka Allah sangat memerintahkan atau menyuruh kita untuk menunaikan ibadah zakat. Entah itu zakat mal, zakat fitrah, atau zakat profesi, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfiru minkum ilaikum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.